Selamat siang Tribuners dan sahabat Warta Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya, Domo Ambarita, pemimpin redaksi Warta Kota Network, yang juga wakil direktur pemberitaan Tribun Network. Siang ini kita akan bincang-bincang tentang materi atau topik mengenai kawan-kawan kita atau sahabat kita yang disabilitas. Sudah bersama saya Komisioner Komisi Nasional Disabilitas atau Komnas Disabilitas atau KND karena sudah semakin populer. Di samping kiri saya sudah ada Bapak Kikin Tarigan, Komisioner KND. Apa kabar Pak Tarigan? Kabar baik. Panggil abang aja lah. Panggil abang aja ya, supaya akrab ya. Oke. Akrab dengan teman-teman muda. Tribuners dan Sobat Warta Kota, kami memang sahabat sejak lama. Sejak tahun 95 kami sudah berteman sesama aktivis, lalu 98 ya termasuk aktivis yang turun juga ke DPR walaupun tidak menjadi motornya seperti teman-teman yang lain. Bang Kikin, apa sih KND? Mungkin belum semua masyarakat tahu. Boleh dijelaskan dulu dari situ dulu, Bang. Baik, terima kasih Bung Domuara, Bapak Domuara, Bung Domuara, Bro. Tentang Komisi Nasional Disabilitas. Pertama, saya ingin mengawali dari bahwa Indonesia telah terlibat dalam sebuah kesepakatan global. Kesepakatan global yang pada intinya mempunyai concern terhadap penyandang disabilitas yang tertuang di dalam Konvensi Internasional tentang Penyandang Disabilitas. Karena Indonesia sudah meratifikasi, maka Indonesia punya kewajiban membentuk undang-undang dan kemudian juga membuat lembaga yang mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut. Itu disebut Komisi Nasional Disabilitas. Selama ini kita sering mendengar Komnas HAM. Itu terkait masalah HAM. Itu yang paling tua itu. Kemudian ada Komnas Perempuan. Kita singkat aja Komnas Perempuan ya, panjang juga singkat panjangannya. Ada juga Komnas Anak. Perlindungan anak Komnas Perlindungan Anak. Nah, pertanggal 1 Desember 2021, negara telah melakukan seleksi dan memilih 7 orang komisioner sebagai komisioner pertama Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia. Tidak seperti komisi-komisi yang lain, kalau Komnas Disabilitas itu dilantik dan bertanggung jawab kepada Presiden. Oh, langsung ya? Langsung, ya. Tapi kalau ibarat ada kodam A, kodam B, kodam tipe C, kami mungkin baru kodam tipe D. Karena masih periode pertama kan. Artinya kami baru menata fondasi-fondasi tentang apa-apa yang menjadi kelanjutan dari tugas fungsi dan kewenangan Komisi Nasional Disabilitas. Jadi melengkapi komisi-komisi atau LNHAM yang lain, Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia yang lain, maka sekarang kita sudah mempunyai 4 lembaga nasional hak asasi manusia. Apa aja itu? Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, dan Komnas Disabilitas. Selain tentu lembaga-lembaga negara non-struktural lainnya, KPK, Ombudsman, kemudian perlindungan saksi, dan seterusnya. Ya menurut kami negara mulai memberikan perhatian seperti itu. Nah, apa bedanya Komnas Disabilitas atau KND dengan Komnas-Komnas yang lain? Maksud saya lebih spesifik, apa sih yang menjadi tugas fungsi pokok KND? Ya, tentu karena kami satu rumpun hak asasi manusia ya. Jadi memang terjadi peralihan perspektif dunia terhadap disabilitas. Yang tadi pandangannya awalnya bahwa disabilitas itu adalah masalah ketidaktaatan pada agama, masalah kutukan, kemudian berkembang lagi ke masalah sosial, berkembang ke masalah kesehatan. Ya, sekarang kita sudah beralih ke perspektif berbasis kepada hak asasi manusia. Jadi berbasis pada right. Nah, oleh karena itu sama seperti lembaga HAM lainnya, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak,
kami adalah satu bagian yang mempunyai urusan, ya, satu bagian lembaga HAM yang mempunyai urusan untuk memberikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan kepada teman-teman penyandang disabilitas. Oke. Tetapi bicara penghormatan pelindungan, berarti ini kan ada yang melakukan penghormatan, ada yang melakukan pelindungan. Nah, jadi kalau menurut WHO itu kan ada 10% penyandang disabilitas dari jumlah populasi. Oke, 10% ya. 10%. Kalau Indonesia sekarang berapa? 272 juta. Ya, 10%-nya sekitar 20. Wih, banyak juga. Juta, Pak. 27 juta. Ya. Wow. Nanti kita akan bahas mana yang kelihatan, mana yang tidak kelihatan. Nah, tetapi ternyata masalahnya itu tidak hanya di 10% ini. Masalah terbesarnya itu justru ada di 90%. Pengampu kewajiban dari undang-undang. Mereka berarti yang normal. Yang non-disabilitas. Nah, ya, oke. Membedakannya ya disabilitas dan non-disabilitas. Sambil belajar. Oke. Ya. Jadi yang punya kewajiban itu adalah yang non-disabilitas. Yang non-disabilitas ini siapa 90%? Negara. Negara terdiri dari pemerintah pusat, kabupaten, kota, provinsi, bahkan sampai ke desa, Pak. Iya. Sampai ke perangkat-perangkat desa. Itulah wujud negara bagi masyarakat. Sekolah, mulai dari pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan tinggi. Mereka punya kewajiban terhadap penyandang disabilitas. Tempat-tempat keagamaan, rumah-rumah ibadat, ya, masjid, gereja, pura, vihara, mereka punya kewajiban juga untuk memberikan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Artinya kalau mau beribadah dipermudah. Mungkin tidak pakai tangga, bukan dipermudah, itu hak mereka. Negara mewajibkan, ya, negara mewajibkan untuk rumah ibadat memberikan akses. Bahkan bukan cuma negara, masyarakat global. Contoh kasus sekarang, misalnya kayak teman-teman sedang menunaikan ibadah haji. Ya kan? Bagaimana seorang penyandang disabilitas itu bisa mengikuti ritual haji, mulai dari rumahnya sampai ke embarkasi, naik pesawat, turun, sampai melaksanakan rukun-rukun yang wajib. Mana yang wajib, katakanlah, kebetulan saya bukan muslim, tapi ingin saya katakan mana yang perlu dilakukan pemudahan, bagaimana aksesibilitasnya, bagaimana caranya, itu kan perlu dibicarakan. Di tingkat nasional mungkin hubungannya dengan kerajaan Arab Saudi, tetapi di tingkat lokalnya bagaimana negara menyiapkan fasilitas-fasilitas pendamping haji yang memungkinkan teman-teman bisa beribadat. Jangan sampai bertemu Tuhan aja susah. Kan? Di situ kehadiran negara ya. Di situ negara hadir. Betul. Naik haji atau katakanlah ke tanah suci bagi agama lain itu adalah kesempatan dan panggilan, ya. Tetapi ketika negara tidak hadir memberikan fasilitas, dukungan, berarti kan menghambat. Seperti itu. Nah, itu yang membedakan dengan komisi-komisi yang lain. Jadi Komisi Nasional Disabilitas ini mulai dari urusan keagamaan, budaya, wisata, olahraga, pendidikan, tenaga kerja. Semua hal yang dialami oleh non-disabilitas, kita yang tidak disabilitas, itu dialami oleh teman disabilitas. Maka harus ada pengaturan. Maka harus ada perspektif. Nah, itulah tugas kami melakukan monitoring, evaluasi, melakukan advokasi, kemudian juga melakukan kerjasama sehingga apa? Sehingga teman-teman disabilitas betul-betul bisa setara, tidak hanya setara di dalam undang-undang saja. Seperti itu. Kalau tadi disebut 10% dari populasi penduduk, berarti anggap saja sekitar 27 juta orang Indonesia disabilitas yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Artinya yang kalau kelihatan, maaf misalnya kawan yang tidak bisa berjalan, disabilitas fisik misalnya, itu kan kelihatan. Tapi ada yang tidak kelihatan kan? Ada yang tidak kelihatan. Rungu misalnya. Kemudian rungu kalau dipakai alat bantu dengar, bagi yang tidak menggunakan jilbab masih kelihatan. Tapi bagi teman-teman putri yang menggunakan alat bantu pakai jilbab, lagi jalan dia butuh akses terhadap situasi, orang pikir ini orang kok ritual, diajak ngomong malah diem. Nah, misalnya seperti ini hal-hal yang memang perlu titik temu, ya. Karena tidak semua teman disabilitas juga
mau tampil kelihatan atau dianggap disabilitas. Oke. Apalagi mengingat stigma yang negatif terhadap disabilitas itu sendiri. Oke. Tadi kalau disebut 90% ini yang perlu justru mengetahui, memahami disabilitas. Ya. KND yang harapkan apa? Dari misalnya katakan pemerintah, gubernur, bupati, bahkan DPRD, sampai ke level katakanlah sekolah-sekolah apa sih yang diharapkan KND dari mereka ini untuk memperlakukan yang disabilitas? Ya, pertama tentu adalah terpenuhinya hak-hak teman-teman penyandang disabilitas. Ada 22 hak umum, ada 4 hak spesifik untuk perempuan, ditambah 7 hak spesifik untuk anak. Artinya perempuan dan anak itu punya kerentanan yang berlapis akibat disabilitas. Boleh disebut beberapa saja? Ya, mulai dari hak keagamaan, hak keolahragaan, hak didata, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak di dalam politik, hak mendapat akses keadilan. Sebetulnya semua yang kita miliki ditegaskan dalam Undang-Undang 8 2016. Oke, bahwa mereka pun berhak. Berhak untuk itu. Nah, kaitannya adalah bagaimana hak-hak ini kan selain diatur oleh undang-undang, tetapi negara menyediakan, daerah juga menyediakan. Maka hal penting pertama adalah selain undang-undang, tentu di tingkat bawahnya adalah tersedianya peraturan-peraturan daerah. Baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Khusus disabilitas, selain kita punya GBHN GBHN dulu ya. Rencana pembangunannya. Kita punya namanya Rencana Induk Penyandang Disabilitas. Oke. Yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari GBHN itu tadi. Di bawah Rencana Induk Penyandang Disabilitas ada namanya Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas. Turun ke daerah ada namanya Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas. Nah, sayangnya belum semua daerah memiliki ini. Sehingga ketika kita ingin melakukan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, panduannya kan minimal ada. Tadi saya menyampaikan di awal ada 22 plus 7 plus 4. Paling tidak yang ya namanya prioritas ya, bukan mengabaikan yang lain. Tapi berapa sih yang mau kita prioritaskan dulu? Apa saja tahapannya? Nah, ini diatur dalam peraturan pemerintah dan juga peraturan Kepala Bappenas. Sehingga kita fokus kepada 7 sasaran. Selain yang ada di pemerintah, karena kehadiran Komisi Nasional Disabilitas tidak hanya untuk melakukan pemantauan terhadap kinerja pemerintah, tetapi terhadap situasi disabilitas secara umum, kami juga secara similar punya 6 isu strategis seperti itu. Beberapa hal sama seperti itu. Nah, itu yang kami upayakan terhadap pemerintah ya. Tentu selain pemerintah ada juga katakanlah kalau kita bicara tentang pentahelix misalnya, sekarang mungkin banyak helix-helix yang lain ya. Setidaknya katakanlah pihak swasta, ya, swasta dan juga pemerintah itu diwajibkan oleh undang-undang untuk menyerap 2% untuk perusahaan pemerintah dan juga BUMN dari jumlah tenaga kerja, dan swasta itu sekitar 1%. Artinya di pemerintahan dan BUMN tenaganya itu 2%, haruslah teman-teman disabilitas. Disabilitas paling sedikit. Swasta paling sedikit 1%. Ya, 2% dan 1%. Tetapi tantangan kita tidak hanya di situ. Kebutuhan boleh ada 2% kewajiban, tapi ketersediaan teman disabilitas yang punya kemampuan, bicara kerja kan kita bicara tentang pengetahuan dan kemampuan. Seringkali tidak seimbang. Ada yang lulusan S1 dan bahkan S2, S3 banyak juga, tapi mungkin bidangnya nggak pas misalnya. Nah, ini kan perlu effort mempertemukan para pihak ini. Nah, untuk itulah perlu ada yang namanya unit layanan disabilitas. Itu yang kita harapkan di setiap kabupaten kota dan juga pemerintah provinsi ada unit layanan disabilitas yang bisa menjembatani antara penyandang disabilitas dengan pemberi kerja. Itu di tingkat pemerintah, di tingkat perusahaan, ketenaga kerjaan, di pendidikan. Bagaimana teman-teman penyandang disabilitas ini mendapatkan pendidikan yang sangat baik sedini mungkin. Ya, kenapa perlu sedini mungkin? Karena seorang penyandang disabilitas itu, apalagi kalau dia lahir sebagai penyandang disabilitas, tantangan pertama itu kan di keluarga. Bagaimana persepsi keluarga terhadap anak ini? Apakah berkat? Apakah kutuk? Apakah beban? Ini akan sangat mempengaruhi. Karena mitos-mitos bahwa cacat, disabilitas dia adalah kutuk itu masih banyak ya. Bahasa dulu kan seperti itu kan. Kalau orang tua nganggap, wah ini bikin malu. Nah,
Saya nggak tahu ya, tapi saya percaya ada ikatan batin antara apa yang diucapkan dirasakan orang tua dengan anak. Maka dia akan tumbuh berkembang. Selain orang tua, kedua orang tuanya ada kakaknya, ada adiknya. Bagaimana adiknya memandang dia? Bagaimana kakaknya memandang dia? Oh dasar lu, gini. Kan mempengaruhi, Pak. Iya. Begitu keluar dari rumah, Lingkungan yang lebih luas, lingkungan tetangga. masyarakat gitu ya. Kebayang kalau orang tuanya nggak bisa terima, kakak adiknya nggak bisa terima, pamannya bibinya nggak bisa terima, nggak pede dong dia keluar. Iya. Ya, Iya. kebayang kan? Tapi kalau di bawah, di bapak ibu bisa terima, diafirmasi secara baik, diberikan pemahaman secara tepat, dilatih dengan sebaik-baiknya, kakak adiknya juga support. Saya yakin dia keluar akan menjadi pribadi yang tangguh. Baru dia bisa bersekolah. Setelah dia bersekolah, baru akhirnya dia bisa bekerja. Sehingga kebutuhan atau kewajiban 1%, 2% tadi itu pelan-pelan bisa terpenuhi. Bahkan mungkin lebih seperti itu. Nah, itu di sekolah. Selain itu tentu saja seperti tadi di bidang-bidang lain, di bidang keolahragaan, di bidang lingkungan hidup, teman-teman disabilitas punya hak dan kewajiban juga. Mereka sebagai makhluk sebagai makhluk hidup, mereka punya kewajiban untuk bagaimana menanam pohon, melestarikan pohon, mengendalikan sampah. Mereka juga punya hak juga, punya kewajiban juga. Tidak mentang-mentang disabilitas, maka dia dibebaskan oleh kewajiban itu. Kalau ada bencana, kalau ada banjir, kan terkena juga. Iya. Bicara soal hak dan kewajiban, kan teman-teman ini juga mempunyai hak dong memperoleh KTP, mempunyai SIM artinya, atau paspor, artinya mereka pergi juga ke layanan publik. Dalam konteks itu, apa yang diamati oleh KND akan aksesibilitas? Apakah misalnya kalau mau ke Disdukcapil tidak boleh pakai tangga, atau ada lift khusus untuk teman-teman disabilitas? Ya. Pertama dari hulunya dulu ya, dari hulunya masalah keterdataan. Sama seperti yang bukan disabilitas, teman-teman disabilitas juga punya hak untuk didata, punya hak terdaftar di kartu keluarga, punya KTP, kartu anak, akta-akta kelahiran dan sebagainya. Selain itu, mereka juga punya hak untuk dicatat sebagai disabilitas di dalam sistem informasi tersebut. Sejauh yang bersangkutan ingin mencatat ya, jadi bukan dipaksakan. Misalnya saya disabilitas nih, kemudian saya pengen data saya di dalam sistem informasi itu adalah disabilitas, saya berhak untuk mencatat. Karena apa? Karena ini status hukum, Pak. Status hukum ketika nanti dia menjadi saksi, korban ataupun pelaku, kedisabilitasan ini bisa menjadi salah satu sudut pandang pertimbangan aparat penegak hukum. Iya, paham. Ya. Jangan nanti setelah melakukan tindakan kriminal baru ngaku-ngaku disabilitas. Iya. Supaya ada keringanan, misalnya seperti itu. Nah, jadi wajib. Nah, sayangnya memang dalam proses pendataan ini kita belum maksimal ya. Bahwa ada progres ya. Banyak teman disabilitas sudah punya NIK, KTP ya, tetapi belum terdata sebagai disabilitas. Ini menjadi satu program KND juga, bagaimana keterdataan mereka sebagai disabilitas itu ada dalam Adminduk, Dukcapil, dan juga di Kementerian Sosial. Itu. Kemudian yang kedua tentu saja, teman-teman ini juga ya makhluk sosial, ya mau jalan-jalan juga, naik haji juga, kalau mereka olahraga, jadi duta-duta olahraga, duta seni kan butuh paspor dan sebagainya. Pada prinsipnya kami melihat ya, lembaga-lembaga yang vertikal, kepolisian, kehakiman, kejaksaan, kemudian TNI, itu relatif lebih bagus. Aksesibilitasnya. Aksesibilitas ke kantornya, ke layanan publiknya. Perspektifnya juga. Coba kalau kita lihat di pemberitaan kan, yang pakai juru bahasa isyarat itu baru satu institusi loh. Kepolisian. Artinya tingkat kesadarannya tinggi. Mereka menyediakan sendiri. Menyediakan. Ya. Berbiaya, ya betul. Tetapi mereka menyediakan. Untuk seleksinya juga sudah ada. Nah, lembaga-lembaga vertikal ini bahkan untuk yang kehakiman mereka punya kompetisi sendiri, ya, mengkompetisikan antar daerah mana yang bagus seperti itu. Nah, ini praktek-praktek baik yang menurut saya juga patut ditiru. Kebetulan kami bekerja sama dengan Kementerian Pan RB waktu itu
melakukan monitoring terhadap 250 titik layanan publik. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa memang yang vertikal tadi bagus. Tapi lepas dari itu, sebetulnya bukan berarti lembaga-lembaga tidak vertikal seperti kementerian, lembaga atau daerah tidak bisa melakukannya. Tapi mungkin karena memang ya pengaturannya perlu bertahap seperti itu. Mulai dari yang sebetulnya yang paling utama itu bukan fisik, tapi aksesibilitas non fisik. Misalnya apa itu? Misalnya kebijakan. Oh, oke. Kebijakan artinya gini, ketika misalnya seorang front office melihat penyandang disabilitas datang ke kantornya, mungkin tidak ada kursi roda, mungkin tidak ada akses ya, tapi apa yang harus dilakukan? Kan perspektif dulu. Iya, menuntun Menuntunkah membantu, atau gimana? Kalau cara kan bisa dipelajari kan. Yang sering terjadi terhadap teman-teman, makanya mereka juga malas mengadvokasi, begitu datang ke akses layanan publik, dia dianggap peminta-minta. Aktivis loh. Dan karena itu biasanya ditolak, disuruh pergi. Mulai ditolak, tapi kan orang datang udah kesel dulu. Iya kan datang pakai kruk misalnya, dikasih 5.000. Ya kan, berarti kan perspektif yang 90% tadi gitu. Iya. Tidak semua orang pakai kruk itu pengemis lah. Iya. Tidak semua orang pakai kursi roda itu butuh, tidak gitu loh. Tapi perspektif ini yang harus dirubah di masyarakat kita. Ya. Jadi layanan publik itu yang penting adalah perspektifnya dulu. Kemudian perspektif ketika katakanlah melayani. Ya. Jangan dipandang misalnya ini kalau penyandang disabilitas ribet misalnya. Ini kan kita belum bicara biaya, belum bicara loh. Kita baru bicara masalah keberpihakan. Nah, kalau itu sudah ada tentu ada kaitan nanti dengan ketersediaan sarana prasarana, aksesibilitas yang fisik. Nah, bicara tentang itu tentu nanti akan bicara ke anggaran juga. Berapa biayanya, bagaimana mengupayakannya. Nah, saya kira itu yang menjadi tantangan kita ketika teman-teman disabilitas tampil untuk urusan-urusan yang ada di publik. Namun yang patut dicatat juga katakanlah akses terhadap transportasi ada beberapa yang sudah baik ya, moda memang punya kerumitan masing-masing ya, tetapi upaya-upaya dari setiap direktorat saya lihat ya, mulai dari darat, udara, kemudian perkereta apian, apalagi darat, laut, udara ya, ada upaya-upaya itu. Tidak mudah ya, tetapi uniknya bukan unik ya. Kita bersyukur karena peraturan perundangan kita sudah sangat lengkap. Tinggal bagaimana implementasi. Nah, yang terakhir tentu saja selain pemerintah, swasta di bidang pendidikan, media juga. Iya. Ya tugas kami lah itu ya. Ya, artinya memberi edukasi juga memberi edukasi kepada masyarakat. Karena kan yang 90% tadi salah satu caranya adalah sosialisasi yang baik melalui media kan. Betul. Kalau perspektifnya keliru ya pasti ditangkap keliru. Kalau perspektifnya tidak pas ya pasti ditangkap tidak lengkap. Maka harapan kami kepada media, Warta Kota dan juga media-media lain tentunya adalah bagaimana isu disabilitas ini harus utamakan dan proporsional dan juga tepat pada masyarakat. Jangan bicara tentang disabilitas ketika hanya ada kasus saja misalnya. Iya. Oke, mungkin satu sisi ya, tapi sisi lainnya adalah mengulas apa sih yang terjadi, baik itu ragamnya, latar belakang dan sebagainya gitu. Jadi tidak hanya media beritanya saja ada si ini di ini kan. Sayang sekali itu. Biasanya kan disabilitas ini dalam tanda kutip korban akan menjadi menarik. Korban katakanlah korban pelecehan seksual, korban bully gitu ya. Tapi dalam satu kasus yang semua orang barangkali orang Indonesia tahu, di Lombok ada seorang bernama Agus yang melakukan tindak pidana juga. Apa yang dilakukan KND dan apa perspektif KND terkait hal itu? Ya, ketika kasus itu mencuat karena kebetulan kita juga punya kontak ya. Memang kontak kita ini agak terlembaga. Komite Daerah Disabilitas untuk NTB. Ya. Awalnya kan teman-teman itu melakukan advokasi dengan asas praduga tak bersalah bahwa ya barangkali Agus sebagai penyandang disabilitas adalah korban. Dalam proses tersebut kami juga dihubungi dan yang menghubungi kami pada akhirnya dari aparat kepolisian. Ingin mendapat konfirmasi
apa sih disabilitas ini? Iya, iya. Nah, tentu kami kan juga ketika melihat kasus itu tidak melihat dia disabilitas atau tidak. Oh. Kita dalami kasusnya, kemudian kita lihat kronologisnya, baru kami berpendapat. Jadi kami mau waktu itu sengaja diutus ke sana untuk memberikan kesaksian ahli lah. Yang ingin saya sampaikan dan kami sampaikan adalah bahwa disabilitas itu sama seperti kita semua. Bisa menjadi korban, bisa menjadi saksi, dan bisa menjadi pelaku. Oh, iya, iya, iya. Jadi jangan pernah melihat orang disabilitas itu karena dengan belas kasihan. Itu hati-hati bisa berbahaya. Bahwa kita respect ya. Ya, tetapi jangan karena disabilitas lantas kita langsung. Ini yang seringkali kalau salah diterima dan diperlakukan oleh yang bersangkutan itu ada penyimpangan lah, boleh dibilang seperti itu. Iya, baik, Ya, baik. karena pada prinsipnya sama seperti kita. Apapun ragam disabilitasnya, mereka bisa menjadi korban, bisa menjadi saksi, dan bisa menjadi pelaku. Baik. Artinya kalau dia dalam konteks ini pelaku kejahatan, ya boleh dong aparat kepolisian atau aparat penegak hukum memperlakukan dia sesuai dengan hukum yang berlaku. Iya. Hukumnya sama atau ada hukum undang-undang tersendiri? Hukumnya sama, hanya memang untuk disabilitas dia butuh akomodasi yang layak dan aksesibilitas dalam berhadapan dengan hukum. Katakanlah termasuk ketika nanti yang bersangkutan di rumah tahanan atau ketika menjalani masa tahanan, dia kan butuh sebagai penyandang disabilitas dia butuh akses khusus. Nah itu yang kami jamin. Jadi tidak karena misalnya dia adalah terdakwa lantas kami ya sudah dibiarkan saja. Bukan berarti lepas tangan ya, bukan. Tidak boleh. Karena kami ya komisi ini hadir untuk siapapun. Ya, meskipun dia pelaku, meskipun dia saksi, meskipun dia korban, ya kami hadir untuk itu. Memastikan bahwa hak-haknya terpenuhi. Baik. Toh pada akhirnya kan seorang terdakwa juga punya hak juga kan. Seperti itu. Terdakwa tuh. Baik, kita di ujung ini Bang Kikin. Tadi disebut ada 7 komisioner. Karena ini mengurusi orang yang disabilitas, apakah ini teman-teman yang penyandang disabilitas semua atau non-disabilitas semua? Jadi dalam seleksi itu kita ada 2 kategori lah saya bilang ya. Disabilitas dan non-disabilitas. Ada 4 teman-teman komisioner penyandang disabilitas dari 4 ragam. Ragam-ragam disabilitas, ada disabilitas ganda, ada disabilitas netra, ada disabilitas fisik, dan ada disabilitas rungu. Selain yang 4 orang itu ada juga yang 3 orang yang non-disabilitas. Jadi kami ada 7 orang menjabat mulai dari 2021 sampai 2026 besok. Tinggal sebentar lagi. Kami mengikuti seleksi yang cukup menarik ya. Karena seleksi ya sama mulai dari berkas. Kalau berkas bisa lah siapa saja melakukan ya. CAT Pak. CAT di depan komputer itu kan antara orang yang tuli, orang yang netra, orang yang punya hambatan fisik. Kalau dikasih waktu yang sama, dengan jumlah soal yang sama, dengan model yang sama, itu kan pasti nggak adil, Pak. Iya. Itu baru situ CAT. Uji psikologi. Psikolog. Itu kan kalau kita tes biasanya ada yang lambang-lambang itu kan. Bagi teman netra kan nggak kelihatan, Pak. Iya. Memang panitia pada waktu itu, mereka mencari cara dengan cara berbeda, waktu yang sedikit berbeda, tetapi hasilnya bisa sama kualitasnya di antara 7 komisioner itu. Nah, akhirnya berhasil lah. Dan terbukti di antara 7 komisioner ini kita, kalau dari keahlian semua sama-sama ahlinya, Pak. Dari sisi pengalaman, semua orang berpengalaman juga. Ibu Dante itu seorang doktor dari Universitas Pendidikan. S3 ya? Ibu Ramita doktor pendidikan, Pak Jonas sedang sekolah lagi, Ibu Fatimah juga sedang sekolah lagi. Jadi sama aja ya. Sejauh teman-teman diberikan kesempatan dan afirmasi serta penghormatan, teman-teman akan menjadi lebih optimal. Kira-kira demikian, dan ya kita ini tinggal 1 tahun lagi. Mudah-mudahan kita bisa berjuang, kami bisa berjuang lebih maksimal lagi. Demikian. Baik. Tribuners dan Sobat Warta Kota, berbincang tentang disabilitas bukan berarti kita harus kasihan, tetapi adalah empati. Dengan empati kita berpihak kepada mereka. Di sekolah tidak membuli mereka,
tidak mengejek mereka dengan sebutan-sebutan yang tidak layak. Disabilitas bukan pilihan. Itu bisa dibawa dari lahir, tentu tidak ada yang berharap kita disabilitas. Tapi ada juga disabilitas yang terjadi setelah dia dewasa, misalnya karena glukoma menjadi penglihatannya terganggu, atau karena kecelakaan kerja, ada diamputasi, atau bencana alam. Mari kita dukung upaya-upaya dari Komisi Nasional Disabilitas untuk terus meningkatkan kepedulian negara dari pemerintah pusat sampai RT RW di daerah terhadap teman-teman disabilitas. Kepada teman-teman yang mempunyai keluarga disabilitas atau teman-teman disabilitas sendiri, jangan menyerah, jangan putus asa, tetap semangat. Saya Domo Barida mohon pamit undur diri dari perbincangan dengan Komisioner Komnas Disabilitas Bang Kikin Tarigan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.